Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, balik lagi bareng Bu Yogi dan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Perhatikan ya. Tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat dan pelajari. Nah, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman, potensi alamnya, sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Mari kita cari tahu. Nah, sekarang perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2010. Di sini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Ada yang berwarna hijau tua, ada yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau pucat, dan juga ada yang berwarna orange muda, ada yang berwarna orange tua, dan ada yang berwarna merah nyempil di sini, yaitu ibu kota DKI Jakarta. Di sebelah kiri kalian bisa lihat di sini ada keterangan kepadatan penduduk orang per kilometer persegi. Jadi jumlah orang per kilometer perseginya. Untuk warna hijau tua di sini berarti jumlah orangnya kurang dari 10 per kilometer perseginya. Kemudian untuk hijau muda, jumlah orangnya ada 10 sampai 49 orang per kilometer perseginya. Kemudian di sini ada hijau pucat, jumlahnya 50 sampai 99 orang per kilometer perseginya. Kemudian untuk orange, di sini orange muda, jumlahnya 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Kemudian untuk orange pucat dari 200 sampai 599 orang per kilometer perseginya. Kemudian ada orange tua, jumlahnya 600 sampai 1299 orang per kilometer perseginya. Dan yang terakhir, warna merah, lebih dari 1299 orang per kilometer perseginya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian bisa menentukan daerah mana saja sejumlahnya tergantung dari keterangan yang ada di sebelah kiri. Nah, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas jumlah sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut hampir di 13.466.000 pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan keterangan yang Bu Guru berikan tadi, ayo kita tentukan pulau manakah yang paling padat penduduknya. Jelas ya, yaitu Pulau Jawa. Nah, ini dia. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Nah, Lampung di sini. Jumlahnya kita cocokkan dengan warna yang ada di sebelah kiri, berarti 200 sampai 599 orang per kilometer persegi.
Kemudian pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Terlihat ya, mana? Nah, Pulau Papua. Di sini masih sedikit penduduknya. Kemudian berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Kebetulan Bu Guru tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di Kebumen, Jawa Tengah. Berarti di sini warnanya orange tua, berarti masuk kategori 600 sampai 1299 orang per kilometer perseginya. Coba kalian cari tahu berapa jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggal kalian. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Di Pulau Jawa terdapat beberapa suku seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Kemudian di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, suku Gayo, suku Batang, suku Minangkabau. Kemudian di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Selanjutnya di Pulau Sulawesi terdapat suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Minahasa. Pulau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Selanjutnya, Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Selanjutnya, Kepulauan Maluku terdapat suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Di Pulau Bali terdapat suku Bali. Nah, sekarang mari berlatih. Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis ya. Terdapat di buku siswa halaman 79. Kita coba dari yang paling atas, ini ada Pulau Jawa. Yang cocok gambar mana? Ayo. Gambar nomor 5. Kemudian Pulau Sumatera dengan gambar nomor 3. Pulau selanjutnya Pulau Kalimantan cocok dengan gambar nomor 2. Pulau Sulawesi dengan gambar nomor 8. Pulau Papua dengan nomor 1. Kemudian Kepulauan Nusa Tenggara dengan nomor 4. Kepulauan Maluku dengan nomor 7 di sampingnya ya. Dan terakhir tentunya Pulau Bali dengan gambar nomor 6. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, ini adalah peta persebaran agama di Indonesia. Kalian bisa lihat persebaran agamanya ya. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kemudian kebanyakan penduduk di Pulau Papua beragama Kristen. Sedangkan penduduk di Pulau Bali mayoritas beragama Hindu. Di sini ya, di Pulau Bali di sini. Hampir setiap daerah ada keberagaman agama, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, kita akan mencari ide pokok dengan teks yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kalian bisa baca teksnya ya.
Nah, ini adalah ide pokok dari masing-masing paragraf dengan teks tadi, dari paragraf 1 sampai paragraf 7. Kalian bisa catat di buku latihan atau buku tugas kalian. Sekarang kita akan membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin ibadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan saling menghormati antar umat beragama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, dan membantu orang yang kesusahan. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, dan mencintai produk buatan dalam negeri. Kemudian sila selanjutnya, sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung, musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melakukan keputusan bersama secara ikhlas dan tanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di lingkungan sekolah, perilakunya yang tidak sesuai. Contohnya, memilih teman hanya yang kaya saja, jadi pilih-pilih teman. Kemudian tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Kemudian, di lingkungan rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Kemudian di lingkungan masyarakat, perilaku yang tidak sesuai, contohnya tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan beribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, dan menganiaya teman. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras dan golongan, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini dari Bu Yogi. Tetap semangat ya. Ada pantun dari Bu Guru, pergi berenang bareng si Cika, jangan lupa ajak Joshua. Semboyan bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.